Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Hari ini Minggu biasa ke-18 tahun A, 6 Agustus 2023. Gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Saya mengajak kita untuk merenungkan hari ini kutipan Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Yesus kepada Petrus, Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk engkau. Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, dan ia menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus, seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah penampakan di Gunung Tabor adalah kisah yang sangat populer dalam kitab suci. Di atas Gunung Tabor, Yesus berubah wajah, berubah rupa di depan 3 orang rasulnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Perubahan rupa ini, saudara-saudari, lebih dari sekedar berubah wajah. Sebagaimana kalau kita menjadi pangling, berjumpa dengan teman yang barangkali karena perawatan, karena operasi plastik, lalu berubah wajah. Perubahan rupa Yesus adalah perubahan dari rupa insani kepada rupa ilahi. Yesus menampakkan wajah mulianya. Suasana yang terbangun adalah suasana bahagia, suasana surgawi. Hal ini diperkuat oleh kehadiran 2 tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia, yang bercakap-cakap dengan Yesus di dalam penampakan itu. Itulah yang menyebabkan Petrus kemudian berkata, Rabi, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Baiklah aku mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sehingga kemudian dari dalam awan terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa pesan, apa makna atau inspirasi untuk kita saat ini sebagai juga para pengikut Yesus? Karena peristiwa perubahan rupa atau perubahan wajah Yesus ini
bukan sekedar perubahan rupa. Ada hal sangat penting yang ingin disampaikan Yesus kepada para muridnya dan tentu juga kepada kita, para pendengarnya saat ini. Sekurang-kurangnya saudara-saudari ada 3 hal yang dapat kita jadikan sebagai poin permenungan. Pertama, peristiwa transfigurasi adalah penegasan jawaban Yesus tentang siapakah Dia. Kita ingat saudara-saudari bahwa dalam perikop sebelum kisah transfigurasi, Matius bab 16, Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, bahwa Dia akan menderita, bahwa Dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia juga sekaligus menyampaikan syarat-syarat mengikuti Dia. Dan di dalam perikop itu, Petrus menarik Yesus ke samping lalu berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Petrus tidak mau Yesus menderita apalagi mati dan kemudian bangkit. Demikian juga di puncak Tabor, Petrus spontan berkata, "Betapa bahagia kami di tempat ini." Petrus mau mengatur Yesus menurut kemauannya. Petrus mau menjauhkan Yesus dari salib. Petrus mau mengambil alih rencana dan mengatur Yesus. Maka suara dari sorga ditujukan kepada mereka sebagai sebuah peringatan sekaligus penegasan. "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Bukan mendengarkan dirimu, bukan mendengarkan kemauanmu sendiri, tapi dengarkan dia. Dengarkan Yesus. Meskipun demikian saudari-saudara, mereka belum paham-paham juga. Maka tujuan dari transfigurasi Kristus ini adalah agar para murid, para rasul, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, pemahaman yang lebih terang tentang siapa Dia sesungguhnya, siapa Yesus sesungguhnya. Melalui peristiwa transfigurasi, Yesus mau menunjukkan kepada para murid bahwa Dia adalah Sang Mesias. Bukan Mesias yang dibayangkan oleh orang-orang pada masa itu, atau oleh para murid juga. Dia adalah Mesias yang akan menyelamatkan umatnya dari maut dengan melewati sengsara salib, tapi kemudian bangkit jaya mengalahkan maut. Yang kedua, saudari-saudara, melalui peristiwa transfigurasi, Yesus mau juga sekalian mempersiapkan para muridnya, mengantisipasi peristiwa salib yang akan dihadapinya. Dengan demikian, maka Yesus mau meneguhkan iman mereka supaya tidak goncang ketika Yesus akan menjalani, akan melewati, mengalami peristiwa salib. Bahwa peristiwa salib, bahwa kematian bukan akhir segala-galanya. Setelah bangkit, Yesus akan datang dengan mulia, sebagaimana mereka saksikan di dalam peristiwa Tabor. Yang ketiga, saudara-saudari, ini penting untuk kita yang hidup pada masa ini, yang mendengar, membaca kisah Tabor ini. Melalui peristiwa transfigurasi ini, saudari-saudara, kita semua dipanggil untuk juga berubah rupa. Artinya, berubah untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Dia, dan semakin mendengarkan Dia. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia." Suara dari sorga mengingatkan kita semua, sekaligus meneguhkan kita untuk semakin mendengarkan Tuhan dengan segala kehendaknya di tengah dunia. Semoga kita tidak seperti Petrus
yang mau mengatur Tuhan menurut kemauan pribadi, yang mau menghindar dari penderitaan, yang mau serba menyenangkan dan membahagiakan, menghindari salib dan penderitaan, menghindari penderitaan dan menikmati kemuliaan, menikmati zona nyaman, itu adalah kecenderungan dasar, kecenderungan manusiawi kita. Namun bukan itu panggilan kemuridan kita. Perutusan kita di dunia bukan sekedar untuk menikmati kemuliaan. Perutusan kita bukan sekedar untuk menikmati ketenangan, tetapi kita diutus untuk berjalan bersama, untuk terlibat dalam pergumulan dunia, pergumulan orang-orang di sekitar kita. Dengan segala hal yang kita punya, saudara-saudari, barangkali kita bisa membeli apa saja untuk menyenangkan hidup kita, untuk membuat hidup ini senyaman mungkin. Tetapi kita akan masuk di dalam kekosongan hidup. Hidup tanpa makna. Kebahagiaan sejati akan kita nikmati manakala, saudari-saudara, kita mau turun terlibat, ambil bagian dalam pergumulan, ambil bagian dalam pergulatan saudara-saudari di sekitar kita, ambil bagian di dalam penderitaan mereka. Kita perlu untuk berubah-ubah. Bukan hanya Yesus yang berubah rupa di Gunung Tabor, kita pun perlu berubah rupa di tengah dunia. Rupa yang semakin mendengarkan Tuhan dan segala kehendak-Nya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Selamat berakhir pekan, selamat beribadah, selamat melayani. Jangan lupa untuk selalu berubah-ubah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui peristiwa Tabor Engkau menyingkap akan kemuliaan yang akan dialami oleh setiap orang yang akan mengikutimu. Kuatkan kami agar juga mampu berubah rupa di tengah dunia, rupa yang Kau kehendaki, rupa yang berubah karena mendengarkan Engkau dan melaksanakan segala kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.